Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali para pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Kita melanjutkan video sebelumnya yang berjudul kecerdasan spiritual dalam perspektif Al-Quran Karim dan Al-Quran Azim. Pemirsa, pada malam ini, dalam pertemuan kali ini, acara masih tetap diasuh oleh Ki Jolo Jolo dan akan tetap diasuh oleh Ki Jolo Jolo. Kemarin, hari ini, besok gratis. Monggo Ki Jolo Jolo. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim bil qa'il kitabil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kaulah yang memiliki segala sesuatu, yang terdahulu, yang mengawalkan atas karuniamu yang agung dan yang mulia menjadi pintu harapan kami. Berilah kami perlindungan dari godaan bisikan jin, iblis, syaitan dan para pembantunya. Kami pun mengharap pertolongan dalam mengatasi hawa nafsu yang kerap kali mendorong kami berbuat jahat kepadamu. Kami
memohonkan bimbingan agar kami senantiasa mensyukuri atas segala rahmat dan karunia dari-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pemilik kebesaran dan kemuliaan, Kaulah pemilik cahaya langit, bumi, cahaya di atas cahaya, kecerdasan maha agung yang berada di setiap ruang kosong, di seluruh semesta, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkan saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, kekosongan hati dan pikiran kami untuk menyerap dan menerima ilmu pengetahuan dari-Mu yang agung. Kami mengenal-Mu sebagai sumber ilmu pengetahuan sehingga kami dapat menjumpai-Mu, mengingat-Mu dengan sesungguhnya. Dengan sumber kewahyuan nubuah risalah dari-Mu sebagai petunjuk yang dapat kami buktikan menjadi tindakan untuk menunjuki perjalanan berpulang sehingga bisa diliputi cahaya-Mu dan berkelimpahan dengan segala apa yang ada di bumi, yang Engkau ridhoi untuk kami sebagai sarana prasarana untuk menjumpai kenyataan keberadaan-Mu yang sesungguhnya, ya Rob. Amin. Ini sesungguhnya merupakan bentuk afirmasi yang mestinya harus selalu kita kumandangkan bahkan kalau mau tidur, karena ini sesungguhnya bahasa Al-Quran cuma saya bahasa Indonesiakan sehingga saya tidak hafal. Nanti kalau nggak saya catat, nggak saya bahasa Indonesiakan, makanya ini tak catat. Itu sangat baik sekali saat jenengan mau tidur di afirmasi ini. Nanti bangun tidur jangan langsung bangun, tapi diam dulu sambil menenangkan diri, mengafirmasi lagi. Karena sebaiknya afirmasi itu adalah sebelum tidur dan sesudah tidur. Itu nanti akan mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Makanya panjenengan-panjenengan yang punya putra putri itu sekali tempo kalau sudah berangkat tidur, jenengan masuk ke kamarnya diafirmasi dengan doa-doa atau bahasa-bahasa yang ada di lafaz Al-Quran itu sendiri. Karena saat anak kita tidur itu sesungguhnya daya dengarnya tidak tidur, karena daya dengar itu sendiri sesungguhnya merupakan ruhnya Allah, sehingga sebetulnya tidak pernah berhenti. Makanya jenengan harus tahu itu pentingnya afirmasi, karena afirmasi itu nanti akan direspon oleh daya dengarnya itu pemirsa. Sehingga jangan biasakan memarahi anak saat saling masih dalam kondisi kredit atau masih dalam kondisi saling ada interaksi, bergerak, melakukan apapun, itu juga tidak masuk. Tapi saat tidur coba sekali tempo masuk ke ruangan itu dengan kesunyian, jangan sampai terbangun. Jenengan mengafirmasi itu, baca aja itu pelan-pelan dengan intonasi, tanamkan karena disitulah sesungguhnya dia kondisi gelombang di otaknya, di gelombang delta sama di gelombang theta. Nah itulah nanti kamu kalau mau mengafirmasi dengan sesuatu yang sifatnya lafaz Al-Quran akan sangat baik. Praktekkan itu kira-kira sepekan, 2 pekan, 3 pekan maksimal, seperti burung maupun ayam mengkerami telurnya itu, sehingga nanti akan bertumbuh dia. Karena nanti dalam pembahasan kecerdasan spiritual dalam perspektif Al-Quran ini nanti saya akan bisa mengetengahkan bahwa jiwa itu sesungguhnya nanti jiwamu itu belum bisa berkembang karena belum menjadi basilun sawiyah. Karena basilun sawiyah itu nanti kesempurnaan jiwa, dan itu nanti merupakan jiwa-jiwa yang tenang, mutmainah, yang bisa kembali kepada Allah dengan
damai, kesejahteraan dan kebahagiaan. Itu sesungguhnya. Makanya nanti di sini akan saya ketengahkan bahwa ternyata penggunaan akal pikiran itu ada 3 tahapan: tertutup, mengkerut, dan kucuk. Jadi kita belum pernah bisa bior, buka biak, itu belum bisa. Karena memang kita hanya menggunakan antara 10-12% kecerdasan fuad atau akal pikiran yang ada di dalam diri manusia itu. Tapi ada salah satu contoh nanti yang memang sudah luar biasa adalah penemu seperti Albert Einstein, seperti Archimedes, seperti Tesla, seperti Bapak Habibie almarhum. Itu insya Allah baru 12%. Kalau bisa 100% enggak, luar biasa. Makanya nanti kita bahas tuntas di sini. Nanti kalau pembahasan tuntas di sini sudah selesai, saya akan membahas lagi ketika Al-Quran menjadi bahasa lisan atau bahasa lafaz. Karena nanti kaitannya jenengan bisa membedakan di dalam Al-Quran itu ternyata ada bahasa penyebutan Arab, tapi ada bahasa yang penyebutan lisanon Arabiyun. Arab itu ternyata ditulis hanya pakai Arabik, tapi kalau Arabiyun itu nanti ada ya di belakangnya, dan itu nanti diketengahkan alasan kuatnya karena ada Quran dan suratnya. Saya bisa menunjukkan itu dan bisa saling mengoreksi karena banyak sekali terjadi, bukan menyalahkan saya, tapi penyampaiannya saya anggap tidak lengkap. Di situ ada sesuatu yang dipotong-potong sehingga cara menyampaikan ketata bahasaan yang berkaitan dengan lisanul arabiyun di situ tidak tepat, kurang lengkap gitulah. Ada sesuatu yang disembunyikan dalam terjemahannya itu. Itu nanti saya tunjukkan, karena kalau sudah mengulik ini jenengan nanti betul-betul paham. Karena kalau mengulik Al-Quran ini nanti sebetulnya banyak, mengulik dari sisi etimologinya, mengulik dari sistem manteknya, mengulik dari sistem codingnya, masih banyak sebetulnya. Kalau memang pengen membahas ini, fokus di sini. Nanti baru kita melangkah ke korelasi jin dan jiwa. Setelah itu melangkah ke Al-Quran yang bisa dikulik secara ketatabahasaan, secara banyak sebetulnya. Apalagi sholat nanti ada secara makrifatnya, ada secara waktunya, ada secara gerakannya, ada secara makna yang terkandung mengapa kok. Sudahlah banyak sebetulnya. Cuma nanti bisa kita bahas bersama, tidak usah khawatir. Dan saya akan selalu mengetengahkan dengan pemikiran yang objektif, dengan cara penyampaian yang sangat real, ada kaitannya dengan dirimu, penciptaan dan kejadian dirimu, sekaligus ada hubungannya, korelasi, relevansi yang kuat terhadap alam semesta itu sendiri. Sehingga kamu nanti sesungguhnya kalau mau berpikir dengan jernih, dengan ketenangan, tidak bisa menolak kehadiran Al-Quran itu sendiri dalam hidupmu. Karena memang sungguh Al-Quran itu adalah nanti di situ pengucapannya bisa dikatakan Al-Haq, Al-Quran bisa dikatakan Al-Furqan, Al-Quran bisa dikatakan hadis, Al-Quran nanti bisa dikatakan qauluhu Rasulun Karim, bisa. Makanya jenengan biar perso mengapa nanti kita kupas tuntas, karena kebetulan alhamdulillah saya sudah pernah dahulu dari jenengan mempelajari itu dengan tamat atau dengan kelengkapan yang luar biasa. Karena saya lama memang mempelajari Al-Quran itu dari sisi manapun, sampai detik ini pun kadang kalau saya mau mengetengahkan ini mesti saya harus selalu mengulang-ulang 2 jam atau 4 jam. Istri saya itu buktinya selalu tahu bahwa pentingnya nguplek-nguplek kayak lah, karena saya sekarang sudah podcast. Jadi kadang-kadang saya diganggu tidak mau, karena butuh konsentrasi tinggi, butuh ketelitian, detail. Nanti kalau ada terselip yang tidak benar, makanya monggo saya membuka diri. Kalau memang ada sesuatu yang sekiranya janggal, tumpang tindih, kontradiktif antara ayat satu dengan yang lainnya, pemirsa saya harapkan, apalagi sekarang tidak ada orang yang bodoh, punya pemahaman dan punya latar belakang pondok atau latar belakang panjenengan semua, membaca apapun yang sifatnya berkaitan dengan ketauhidan, boleh jenengan ketengahkan, boleh jenengan sampaikan di situ. Syaratnya satu, tanpa ada tendensi, tanpa ada muatan, tapi mencari sesuatu yang lebih real, mencari sesuatu yang sifatnya keilmuan, sehingga nanti bisa ilmiah dan rasional dengan apa yang kita hadapi selama ini. Jadi jangan mengetengahkan dengan
debat usir, saya tidak mau kalau debat usir, karena sesungguhnya apapun keberadaanmu tidak bisa didebatkan. Seperti saya contohkan, apa indera yang ada di dalam dirimu tidak bisa kamu tambah, juga tidak bisa kamu kurangi, tapi harus kamu praktekkan penggunaan dalam keseharian. Itu yang saya harapkan. Makanya semakin kesini karena nanti akan semakin berat, karena yang saya bahas ini akan selalu saya ketengahkan dengan Quran surat. Saya tidak akan pernah meninggalkan itu, dan kemarin sudah saya kunci bahwa sesungguhnya Al-Quran itu memang sebaik-baik hadis, dan sesungguhnya jenengan nanti akan bisa membedakan antara firman-Nya Allah dengan qaulnya Rasul Karim itu. Memang karena Al-Quran itu memang yang mengetengahkan, yang menyampaikan Rasul Karim itu, sekalipun bentuknya kewahyuan. Makanya kewahyuan mengapa bisa dilapatkan, disampaikan ke makhluknya, itu karena pembawanya adalah Rasul Karim itu. Kalau tidak bisa. Karena memang kewahyuan itu adalah tanpa ditulis oleh tangan, tanpa ditulis oleh pulpen, itu betul-betul kemujizatan, kewahyuan. Makanya tidak mungkin bisa dibaca oleh makhluk selama tidak ada yang membawa. Akhirnya itu bisa dibawa oleh malaikat Jibril. Nanti yang menerima adalah para kisah kenabian dan kerasulan itu sendiri. Makanya nanti kenabian dan kerasulan itu mengajarkan dengan bahasa atau lisannya Rasul Karim itu. Lah nanti akan saya buka surat Quran suratnya, sehingga dengan ternyata selama ini seperti ini terjemahnya. Padahal itu sesungguhnya nanti di situ disebutkan Rasul Karim gitu. Nanti dari waqala wahu ta'ala itu nanti ada, bahwa nanti saya bisa menerangkan mengapa tidak logisnya kalau itu yang berfirman Gusti Allah. Saya contohkan begini, saya sekarang ini menyampaikan apa, mengetengahkan ini, masa saya akan ngomong Pak Teddy ngomong terus saya ngomong, kan lucu, tidak logis itu. Tapi kalau yang ngomong siapa, nanti saya menjadi pihak ketiganya, maka di situ ada ayat yang akhirnya dianya kembali ke Allah itu, karena Rasul Karim menerangkan bahwa Allah itu sebagai pewahyunya yang memberikan wahyu itu, sehingga dianya kembali ke Allah. Karena kalau yang ngomong itu ternyata Allah sendiri, kan lucu. Allah berfirman, di situ ada Allahnya nanti ada. Ini saya contohkan sedikit aja ya. Nanti jenengan akhirnya menggunakan logika, betul. Itu bener apa enggak pengucapan seperti itu gitu. Allah berfirman, mosok saya ngomong gini terus ngomong Pak Teddy ngomong loh ya, saya ngomong, selalu ngomong gitu kan enggak. Mestinya ya saya langsung ngomong gitu aja. Enggak perlu di depannya saya ngomong, itu enggak perlu. Nah, makanya yang muni saya ngomong itu mestinya Rasul Karim yang menerangkan Al-Quran kepada umat itu atau kepada kaum itu, bahwa ini firmannya Allah loh ya, istilahnya gitu loh. Logis mana sebetulnya? Kalau nanti sudah saya sebutkan di ayatnya, jenengan sendirilah, logika sendiri aja lah. Lebih logis mana? Apa mungkin Allah tuh tahu-tahu terus ngomong kepada kamu, saya berfirman loh ya, Allah berfirman loh ya, ngomong terus Allah berfirman double gitu kan tidak mungkin. Tapi itu sesungguhnya qaulnya Rasul Karim yang menerangkan firmannya Allah itu terhadap kaumnya itu. Lebih logis begitu. Itulah makanya punya tugas arsala itu tadi, menyampaikan apa yang difirmankan Allah. Kalau nubuah itu berkaitan dengan kemarin saya ngomong Yaksu itu, karena membaca karakter jiwanya itu. Itulah banyak sebetulnya kejanggalan-kejanggalan. Kalau jenengan sudah mulai dari memahami kitab-kitabmu itu, nanti akan semakin banyak kejanggalan-kejanggalan yang tidak logis sebetulnya. Dan saya bisa ngoreksi ketidaklogisannya itu dan bisa membenarkan, tapi cara membenarkannya juga dengan dasar ayat dan surat itu, tidak dengan dasar omongan saya, sehingga nanti lebih ada keilmuan yang sangat logis. Dan itu nanti kaitannya itulah sebuah kebenaran, bukan pembenaran lagi. Karena saya lihat, saya evaluasi dari kacamata Al-Quran, sesungguhnya selama ini apa yang jenengan lihat itu sebuah pembenaran, sekalipun kolektif seluruh makhluk yang ada di alam semesta mengerjakan itu. Itulah sebetulnya. Makanya kalau jenengan pengen membenarkan itu, ya harus dari kacamata Al-Quran. Jangan dengan dalih, omongan, cerita, atau dari dalih kamu menyitir sebuah kitab apa untuk membenarkan Al-Quran. Ya lucu. Wah, Al-Quran itu sebuah kebenaran al-haq kok.
Waqul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zaqa wa nunajilu minal Qur'an. Makanya tidak bisa Quran kamu evaluasi atau kamu benarkan dari bukan Al-Quran. Justru tidak boleh. Mestinya kalau ada sebuah pembenaran itu kamu koreksi biar tahu salahnya sehingga bisa membenarkan kesalahannya itu karena tahu kebenaran bukan pembenaran lagi. Itulah nanti kamu sesungguhnya dibimbing dengan kebenaran dari Allah itu sesungguhnya. Nyun sewu ini tidak apa-apa. Silahkan kamu mengadu argumen atau mengetengahkan alibi, tidak boleh saja. Karena memang ini sifatnya adalah musyawarah, mengetengahkan sesuatu yang real, yang logis ya. Lebih logis mana nanti? Hanya itu aja, kembali ke pribadi masing-masing. Tidak usah mengejas atau bilang yang tidak itu tidak usah. Karena sesuatu itu akan dipakai, itu sesungguhnya kan harus diuji. Diteliti, diuji, ditelusuri, dianalisa, diobservasi. Lah mana yang lebih real, mana yang lebih logis, lah itu nanti dipakai sebagai acuan. Mestinya itulah mengapa kamu harus memegang hukum-hukum Al-Quran itu dengan integritas yang tinggi, tapi pemahamanmu harus komprehensif karena harus menyeluruh, tidak ada yang terselip, sehingga nanti akan runtut. Karena metodologi di dalam Al-Quran itu adalah tertib sekali, tidak tumpang tindih. Itu makanya saya harapkan dengan nanti mempunyai ketelitian, kedetailan dalam suatu hal beragama, apalagi yang berkaitan dengan ketauhidan. Karena seperti apapun dirimu kalau jenengan bercermin itu sesungguhnya yang nampak hanya sesuatu yang sifatnya analog atau hanya sesuatu yang sifatnya pemadatan wujud secara fisik. Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang tersembunyi dari balik fisikmu itu. Itulah tingkat kesulitannya karena kejiwaan, Allah, malaikat, sel itu melebur dalam dirimu. Dan seandainya kamu pengen meneliti itu harus menggunakan mikroskop yang luar biasa, zoomnya itu melebihi matamu itu. Sekalipun secara indera kamu dikasih mata dan mata punya keterbatasan. Itu loh pemirsa sesungguhnya. Sehingga jangan selalu menggunakan rasiologi kamu untuk menganalisa apa yang ada di hadapanmu tentang hukum-hukumnya Allah. Makanya mengapa orang yang beragama dikasih handbook Al-Quran itu biar kamu menggunakan akal pikiranmu. Jangan sekedar mengikuti jaree omongan keseharian kamu sudah seperti itu, tapi gali dari semua itu sesungguhnya sumbernya apa, mengapa harus seperti itu. Ada muatan yang sifatnya ma'rifat, ada muatan yang wa dhahiru wa batinu. Kamu ngerti dohirnya, tapi batinnya terlepas. Jangan seperti itu, karena batin harus mengalami penelusuran sampai kamu sehingga dikatakan mengalami. Kalau sudah mengalami nanti kamu menjadi orang yang berpengalaman dari sisi keilmuannya itu. Nah, sesuatu yang berpengalaman itu tidak akan membohongi apa yang kamu hadapi pasti. Karena pengalaman kamu alami sendiri, tidak ada yang tertipu itu. Karena tidak ada yang goib. Barang yang sudah kamu alami itu sesungguhnya tidak ada yang goib. Jenengan mau dari sana ke sini sudah kamu alami, ada yang goib apa enggak? Hadir semua sampai sekarang wujudmu di sini, menemui saya mengadakan podcast. Ini kan sebuah realitas. Itu sesungguhnya. Goib itu kalau belum dilakukan goib. Kalau sudah dilakukan tidak goib lagi. Kemarin sudah sampai surat Al-Hajj 22 5 sampai ke 7 Mas ya. Ayat 5 sampai 7, suratnya surat kedua-dua itu adalah surat Al-Hajj. Itu sesungguhnya menerangkan tentang masa ke masa dari panjenengan secara fisik segumpal darah atau nutfah. Setelah itu dalam pencempurnaan menjadi seorang janin atau bayi. Setelah itu menjadi balita, terus menjadi masa anak-anak, menjadi masa remaja, menjadi masa dewasa, terus menjadi masa tua. Setelah itu pasti berpulang. Kadang belum sampai tua juga sudah ada yang berpulang. Jadi itulah mengapa saya selalu menekankan bahwa setiap kali kamu ngomong tentang ketauhidan harus berlandaskan dan berdasarkan dengan Quran surat. Jangan hanya ngomong karena jaree. Itu saya lebih tidak logis bagi saya. Maka kamu harus selalu menggunakan akal pikiran untuk menimbang itu semua. Quran surat 40-67 itu surat Al-Mu'min Mas ya. 67 coba dibaca dulu Mas sebelum nanti masuk ke A'rafnya Mas. Betul.
Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa yukhrijukum tiflan summa litabluqu asuddakum summa litakunu suyuha wa minkum man yatawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami buat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Ini sesungguhnya berisi tentang orang-orang yang sombong terhadap Al-Quran. Jadi dia kadangkala berkata pun melebihi isinya Al-Quran. Orang yang memang betul-betul melampaui batas dirinya. Sesungguhnya itu menegaskan seperti itu. Terus ditegaskan lagi bahwa di situ sesungguhnya kamu itu hanya berasal dari tanah. Setelah dari tanah nanti menjadi saripati sperma itu, sehingga menjadi nutfah, menjadi segumpal daging itu, terus sehingga menjadi janin itu. Karena menjadi janin itu kan dari proses segumpal tanah menjadi sperma. Setelah menjadi sperma, jadi sebetulnya segumpal tanah itu dari debu, sebetulnya dari percikan-percikan debu yang menggumpal itu akhirnya menjadi segumpal tanah. Nah, itu sebetulnya dari saripati yang diserap oleh tumbuhan, akar-akar tumbuhan, terus tumbuhan dimakan oleh hewan, akhirnya kamu makan hewannya itu. Gitu loh sesungguhnya. Sebetulnya luar biasa, karena ini kita membicarakan tentang siklus kehidupan yang ada di alam semesta. Tapi sesungguhnya siklus kehidupan itu sendiri dirimu itu. Maksudnya Allah gitu loh. Makanya dengan mengetahui siklus hidup itu, kamu sesungguhnya memegang segala ketetapan hukumnya Allah dan norma-normanya Allah itu sendiri. Makanya kamu kalau tidak pakai ilmu pengetahuan, tidak mungkin bisa mendekati itu, gitu loh. Ya, jangan bayangkan, saya kemarin kan sampai ngomong, lah spermamu itu loh, bayang, apa itu tidak dari tanah, tidak dari hasil penguraian, tidak dari hasil debu yang bertebaran itu terus menggumpal menjadi tanah, akhirnya diserap oleh tumbuhan, tumbuhan tumbuh dimakan oleh hewan, hewannya dagingnya kamu makan. Karena banyak spesies yang ada. Sekarang saya tanya, seluruh air yang telah dicurahkan oleh Allah ke bumi, maka dia semua muara akhirnya tetap ke laut. Saat di laut, seluruh kandungan yang ada di laut itu dimakin itu menjadi plankton dan zooplankton, fitoplankton, banyak di situ dimakan oleh spora, biota laut itu berapa banyaknya. Setelah itu makanan laut juga kamu makan. Saripatinya menjadi sperma dan menjadi air susu ibu, menjadi ovumnya ibu itu di tuba falopinya itu. Kalau di laki-laki di sulbi itu, sehingga nanti saat ketemu dia menjadi kehidupan. Berarti kamu kan berkendara tobakin antobakon dari masa ke masa, itu kan miliaran tahun sesungguhnya, itu loh. Dan ada reaksi kimia di situ, nggak bisa kamu kesampingkan. Itulah nanti katalis yang berbicara, bukan lagi sebagai fasilitator. Itu yang seharusnya membuka wacana berpikirmu, sehingga khasanah berpikirmu itu luar biasa, menguasai seluruh apa yang kamu dijadikan itu. Karena tidak sesederhana ini kejadianmu sesungguhnya. Itu pun Allah nanti kamu itu sama Allah ditari, itu apa istilahnya? Kamu mau dijadikan manusia ini sama Allah ditari sebetulnya. Ditari itu apa sih? Kamu ditawarin gitu loh. Tidak langsung ujuk-ujuk. Allah sangat demokrasi sekali. Kamu akan saya jadikan manusia loh ya. Tapi ingat, kamu mau tidak melakukan nanti dari amarah, lawamah menjadi amarah, lawamah, mulhamah menjadi mutmainah itu. Sehingga terakhirnya kamu menjadi seorang yang melakukan kekhalifan itu tingkat tertingginya menjadi seorang yang mukhlis nanti. Karena kamu menjadi basirun sawiyah itu.
Sesungguhnya arahnya ke sana. Itu pemirsa. Makanya di sini ini saat mereka berbincang di malam hari itu artinya gini. Dia itu ngomong tapi sesungguhnya goblok. Terbukti apa? Malam itu menggambarkan kegelapan jiwamu, kegelapan rohmu itu, gitu loh. Karena kamu ngomong tanpa dasar Al-Quran, sehingga ngomongmu selalu tidak terbimbing dengan metodologi yang keilmian ilmiah itu sifatnya. Karena apa? Wes karena ngomongnya jare, bendino aku ngakoni ngene, kok kon ngomong ngene meneh, akhirnya sing mbok gawe omongan itu acuannya, indikatornya. Padahal itu sebuah pembenaran. Itulah bahayanya. Apa yang kamu terima tanpa kamu pikirkan, kamu telan gitu aja. Dan bahkan menjadikan etikot keyakinanmu kok kendel itu loh sampean. Jenengan-jenengan itu. Bahayanya kan sampai ke situ gitu loh. Makanya coba bener-bener yang saya jenengan telusuri betul. Benar betul apa enggak itu gitu loh. Sehingga jenengan tidak dalam posisi malam hari terus. Hadirkan cahaya itu dalam kegelapanmu itu. Karena gelap itu sesuatu yang tidak ada kehadiran cahaya, makanya gelap. Karena sesungguhnya semuanya serba terang. Menjadi gelap karena tertutupi oleh konsep, oleh cover, oleh jaree, oleh omongan, oleh kebiasaan setiap hari. Itu yang berbahaya. Makanya kisah kenabian kerasulan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad itu sesungguhnya memerangi apa? Memerangi peradaban jazirah di situ yang saat itu namanya jahiliyah. Jahilun ini kegelapan sama dengan gitulah, atau nek diucapkan kebodohan sama sesungguhnya. Itu loh. Itu pemirsa ya. Ini sekarang ke Al-A'raf surat ke-7 ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fiha tahyuna wa fisha tamutuna wa minha tuhrajun. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan di sana pula kamu akan dibangkitkan. Nah, artinya di sana ini di mana coba? Di sini ini. Jenengan-jenengan setelah dilahirkan dari perut ibumu masing-masing, akhirnya Allah menyebutnya di sana loh ya. Kamu telah saya turunkan di bumi saya, yang telah saya hamparkan, langit saya tinggikan itu. Dan disitulah kamu nanti akan saya hidupkan. Terbukti enggak saat jenengan ini dihidupkan enggak setelah janin itu lahir? Hidup kan? Itu loh. Tapi setelah hidup kamu juga di sana akan saya matikan. Apakah kamu itu dimatikan secara pembafatan? Tidak. Makanya bahasanya di situ kan tidak ada bahasa dibafatkan. Itu yang jenengan koreksi gitu loh. Karena nanti kalau di surat Al-Ghafirnya kulun nafsin dha'iqatul maut. Nah, itulah wafat yang sesungguhnya. Secara wafatnya apa? Secara wafatnya limitasi usiamu itu berarti secara jasad jenengan sudah meninggal atau alien gen di alam kelagengan atau alam keabadian. Jadi harus bisa membedakan bahasa yang ada di kontekstualnya Al-Quran itu. Karena kalau di sini bayangkan, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Lah mungkin jenengan nek wis ning kuburan terus dibangkit nih ya. Saya ngomong kuburan loh ya, bukan kubur. Adanya kebangkitan itu di alam kubur, bukan di kuburan. Makanya bedakan antara alam kubur dan kuburan. Karena kuburan untuk menyemayamkan jasadmu yang telah ditinggal oleh roh dan jiwamu. Itu sesungguhnya. Tapi alam kubur itu alamnya kejahilan, alamnya roh dan alam kejiwaanmu mengalami kegelapan, kejahilan, kebodohan. Itu karena tidak menggunakan Al-Quran secara keilmian, menggunakan akal pikiran itu tadi. Makanya kamu dibangkitkan. Itu sesungguhnya. Konteksnya jenengan persani coba. Jenengan nanti akhirnya hati-hati melihat, membaca apa yang ada di situ.
Itu sesungguhnya. Ayat ini menjelaskan siklus kehidupan. Bayangkan adanya siklus kehidupan ini sebelumnya atau setelahnya atau di sini. Lah ini ada siklus kehidupannya, terus bahasa apa kamu terjemahkan? Masa saya main-main ini? Ada rantai makanan, ada ekosistem, ada habitat. Itu sesungguhnya di mana? Apa sebelum kamu lahir? Apa sesudah kamu alien gen? Di sini. Di alam semesta ini. Kontekstualnya ini jangan harus menggunakan akal. Harus sekedar jangan telan mentah-mentah diceritani uang, diterangke uang, tapi dia enggak memahami ini. Ya lucu kamu, enggak akan pinter kamu akhirnya. Makan sop itu sekarang di sini hari ini saat ini juga. Kalau kemarin itu udah ceritanya. Kalau akan datang masih goib. Masih angan-angan. Sekarang sudah bisa menganalogikan semua itu loh. Maksudku seperti itu loh mas. Sehingga ayat Al-Quran itu ojo sembrono kamu. Sehingga tadi ini sesat kok ngene-ngene loh. Sesat yang bagaimana? Tar dulu periksa apa yang saya ketengahkan, yang saya sampaikan. Ki Jolo-Jolo nggak tega. Karena saya sendiri juga nggak mau tersesat. Wong hidup nggak bisa saya ulang nanti kok. Ngapain mempertaruhkan seperti itu? Itu logikanya, dan saya juga masih waras. Lain nek waras ngene iki, sehat, bisa rokokan, bisa macam-macam, menikmati apapun. Itu loh pemirsa, sesungguhnya saya arahnya ke sana. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan yang baru bergabung, saya harap tonton juga video-video sebelumnya agar tidak gagal paham dalam memahami satu video, kemudian komentar, karena video-video kami selalu ada keterkaitan dengan video-video sebelumnya. Jadi setelah melihat ke belakang video-video sebelumnya, maka nanti akan tersambung. Yang sudah mengikuti dari awal dan sampai saat ini tetap bersama channel Nur Petunjuk Kecerdasan, bersabar, ikutin terus, maka Anda pemirsa akan semakin paham. Dan jangan lupa tolong kami dibantu subscribe-nya, like, comment, and share-nya. Agar apa? Agar kami dan Jolo-Jolo di sini semakin bersemangat untuk selalu menampilkan podcast buat para pemirsa dimanapun yang sedang mirsani video kami. Terus yang barusan dibahas oleh Ki Jolo-Jolo, apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahas ya hari ini, saat ini, di sini, sekarang juga. Kalau kemarin sudah katanya, ceritanya, tapi apabila di video ini langsung nonton, bukan katanya, karena memang kami sudah pernah membuat video kemarin dan kemarin-kemarinnya, tapi tetap namanya itu kemarin. Tapi yang hari ini ya tetap namanya saat ini, hari ini, sekarang juga. Jolo-jolo sambil ngudut, sambil minum, atau pemirsa sambil makan, apa sambil minum, kan proses masih berlangsung karena memang sedang ada di alam semesta atau di dunia. Tapi besok itu belum dimasukin, karena sesuatu yang belum dimasukin namanya masih angan-angan atau masih gaib, belum bisa dirasakan dan dipegang. Tapi kalau yang kemarin itu sudah pernah dimasukin, tapi sudah kita tidak di sana lagi, sudah tinggal cerita atau udah masuk memori. Begitu pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Dan bedakan kuburan dan kubur. Kalau kuburan berarti tempat bersemayamnya jasad atau raga atau jasmani yang sudah tidak ada ruh dan jiwanya lagi, karena sudah pindah tempat. Tapi kalau kubur artinya itu kebodohan, kejahilan, atau sesuatu yang tidak baik, kegelapan, zaman kegelapan. Tapi apabila sudah paham, mengerti, tidak bodoh lagi, itu namanya kebangkitan.
Jadi kebangkitan itu ya hari ini, saat ini, sekarang juga, bukan nanti dibangkitkan di alam akhirat, bukan. Akhiratnya kita di sini adalah lihat video di belakang, saya sudah terangkan. Monggo, Jolo. Ya, terima kasih. Makanya kan sering para nyun dai, para pendakwah, beliau-beliau yang pandai, winacis, wisaksono, keilmuannya yang tinggi kan sering ngomong kedatangan Nabiullah yang kita junjung tinggi membawa kita dari kegelapan menjadi bercahaya. Sering mengadakan ucapan gitu apa enggak? Nah sekarang jenengan ini dari kegelapan ke cahaya itu apa buktinya? Kalau saya tanya gitu gimana? Apa karena buktinya jenengan bendino sholat jamaah yang tidak? Karena itu tidak equal nanti. Bukan itunya sesungguhnya. Tapi pemahamanmu tentang roh dan kejiwaanmu, memahami karaktermu sendiri, mengenal karaktermu sendiri, sehingga nanti kamu melakukan apapun itu dasarnya dengan keilmuannya itu, bukan karena dilihat secara jasadnya itu sesungguhnya. Karena kalau dilihat dengan jasad itu kan sesuatu yang terlihat, padahal banyak yang tidak terlihat. Nah yang mengendalikan sesuatu yang tidak terlihat itu apa, tak tanya coba jenengan. Yang mengendalikan kamu punya gerakan, punya langkah itu sesungguhnya apa? Itu. Sedangkan jenengan tak tanya bahwa energi pemikiranmu bisa dilihat. Yang bisa dilihat kan outputnya, hasilnya setelah kamu melakukan itu harus kamu sadari dulu. Makanya saya ngomong sampai seperti itu. Logis apa enggak saya ngomong? Apakah serta-merta bim salabim kamu bisa bergerak besok pagi menemui pagi itu sesungguhnya tidak digerakkan sesuatu yang maha dahsyat dari dalam dirimu karena proses kimiawi selama semalam kamu istirahat itu? Jangan salah kamu. Coba kamu salah makan gitu aja malam ini, besok nggak bisa kentut aja ngeluh kamu sudah. Logikanya gitu nyun sewu. Atau kamu salah makan kebanyakan apa, besok bangun nggak bisa kamu. Karena abuh kabeh apanya ini sendi-sendimu. Logikanya gitu aja lah. Makanya hati-hati gitu loh. Karena gerakanmu secara jasad luar ini sesungguhnya yang mengendalikan dari dalam itu. Yang dari dalam itu sesungguhnya unsur malaikat, unsur Allah sendiri, unsur roh, unsur sel, unsur molekularmu itu. Jangan kamu sepelekan. Nek ketidakbelenan, maka kamu pasti periksa ke laboratorium nanti, periksa ke dokter spesialis untuk mendiagnosa semua itu, karena berkaitan dengan organisme gitu loh. Sesuatu yang sifatnya kecil sekali di dalam dirimu. Hidup. Makhluk hidup yang ada di dalam dirimu itu. Bayangkan itu. Masa saya ngomong gini mengada-ada sih? Itu loh. Masa omongan saya ini mengada-ada? Kan justru mengungkap kejadianmu itu, sehingga sampai jenengan bisa melakukan aktivitas sampai detik ini. Itu pemirsa. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Terkadang pemirsa, karena kita terlalu terbiasa atau bahkan sudah menjadi kebiasaan, maka manakala kebiasaan itu tidak ada atau tidak biasa, kita bingung atau merasa kehilangan. Tapi ada sesuatu yang menjadi biasa dan terbiasa tapi kita lupakan. Seperti di video kemarin kalau nggak salah itu video bilang, kita harus bisa menangkap sinyal-sinyal yang dikirim oleh Allah melalui malaikatnya. Kita membayangkan, Allah itu di sana, malaikat itu di sana, terus kita nangkapnya pakai anten kayak gini. Ternyata bukan itu pemirsa. Artinya dengan kelogikan lisanul arabiyyun yang kita tangkap, yang disampaikan oleh Quran Mushaf sebagai handbook kita dan ditangkap oleh Quran Azim tubuh kita, ternyata kalau kita tadi malam atau tadi pagi kita makan, kemudian kita minum, maka dalam kurun 6-8 jam jangan jauh-jauh dari toilet. Nah itulah sinyal sudah diberitahu. Kita tahu 6-8 jam lagi jangan jauh-jauh dari toilet. Kenapa? Kalau perintah atau sinyal itu datang, pemirsa lagi dalam keadaan sibuk dan jauh dari toilet. Bayangkan aja pemirsa itu ya. Pasti pemirsa pernah mengalami itu. Tidak mungkin.
Kalau yang namanya manusia pasti mengalami itu sekali seumur hidup dan pasti lebih dari sekali. Nah, itulah sinyal yang kita tangkap. Ternyata sinyal itu sesuatu yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita bereaksi atau kita melakukan proses terhadap apa yang akan sebab sinyal itu muncul. Tetapi ada juga sinyal di alam. Kalau sinyal di alam kita hanya menonton, menyaksikan. Contoh, mendung gelap. Mendung gelap. Mendung gelap itu tebal hitam. Ada juga mendung gelap tapi tidak hitam. Itu tidak bakal hujan. Makanya ada orang mengatakan mendung bukan berarti mau hujan. Betul. Tapi kalau mendung gelapnya hitam disertai dengan gemuruh, sebentar lagi petirnya bunyi atau petirnya bunyi dulu baru gemuruhnya yang datang. Nah, itu juga isyarat sinyal dari alam agar kita jangan berada di sekitar itu. Nah, jadi sinyal-sinyal itu baik di luar diri maupun di dalam diri bisa kita tangkap. Dengan catatan kita memperhatikan, menangkap apa yang menjadi fokus kita, yang ada hubungannya dengan diri kita. Tapi bila tidak ada, pasti pemerintah akan mengabaikan dari apa yang ada itu sendiri. Begitu kira-kira pemirsa penajaman maksud dari menangkap sinyal malaikat, molekul, sel, organisme, bahasa-bahasa yang mungkin tidak familiar di telinga pemirsa. Tapi memang Al-Quran itu harus kita pahami secara logik, karena lisanun Arabiun tadi bukan berarti itu bahasa Arab, tapi itu bahasa isyarat yang bisa diarti maknakan di dalam semua bahasa. Makanya disitulah ada hal-hal yang menjadi perubahan arti dan makna ketika kalimat itu atau kata itu diucapkan atau diartikan dengan orang yang tidak paham atau belum paham atau belum pernah mendengar dari orang yang memang sudah paham dan diberitahu oleh orang-orang sebelumnya. Itulah al-ulama warasatul anbiya yang benar-benar memahami Al-Quran sehingga dia arif menggunakan kata-kata, kalimat-kalimat di dalam penyampaian firman Allah, yaitu Al-Quranul Karim yang kita sebut wahyu dengan konektivitas di dalam diri, yaitu Al-Quranul Azim. Demikian, Jolo, monggo. Oke, terima kasih. Makanya panjenengan harus selalu menggunakan akal pikiran. Karena sesungguhnya kalau ini betul-betul kita cermati, kita analisis, kita observasi dalam pemikiran kita yang sehat, bahasa lisanun Arabiun itu bahasa keilmiahan karena mengandung keilmuan. Itulah bahasa lisanun Arabiun sesungguhnya. Arabiyun ada yaknya di belakang, tidak Arabik, tidak Arab gitu. Tapi ada biyun, ada yaknya di belakang. Bedanya nanti ke sana, udah ini tak buka aja. Jadi Arabik, Arab itu ketatabahasaan etimologi memang asal usulnya dari bangsa Arab atau turunnya di Jazirah Arab, itu aja lah. Tapi sesungguhnya bahasa Al-Quran sendiri kemarin di ayat itu kan sudah diterangkan di Quran surat pakai bahasa Arab atau lisanun Arabiun di situ penulisannya. Lisanun Arabiun artinya bahasa yang mengandung keilmuan, metodologinya ilmiah karena mengandung ilmu sehingga logik, sehingga kamu harus menggunakan akal pikiran. Sesungguhnya ke sana. Karena jenengan semua dijadikan itu, bukan diciptakan. Diciptakan manusia, dijadikanlah indranya itu, karena dari penciptaan manusia indra kan ditempel lagi, itulah dijadikan dari penciptaannya itu, sehingga kamu akan merupakan kejadian dari masa ke masa, dari tobakon antobakin itu kan kejadian bukan penciptaan. Clear apa enggak di sini? Juga harus bisa membedakan antara penciptaan dan kejadian loh ya. Itu sesungguhnya. Kalau penciptaan sesuatu yang belum ada diadakan, tapi kalau kejadian yang sudah ada diproses, berproses akhirnya menjadi lebih baik, lebih sempurna atau kebalikannya. Tidak menciptakan lebih baik, tapi menjadi lebih dari sebuah pencipta. Itulah untuk membuktikan kebesaran
Allah itu, dan itu pakai metodologi ilmiah keilmuan itu, sehingga lisanun Arabiyyun itu adalah logik. Kalau logik akhirnya mudah dipahami oleh siapapun, jenengan nanti akhirnya bisa membedakan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia dengan ketatabahasaan Indonesia. Kalau nggak ngerti itu jelas bingung jenengan gitu loh. Karena bahasa Melayu itu ya Indonesia, tapi tidak sama dengan bahasa Indonesia yang asli di sini. Contohnya Malaysia, contohnya orang Melayu sendiri, orang Brunei, sama-sama menggunakan bahasa Indonesia, tapi nanti akan beda. Karena Melayu yang ada di sana akan dipahami oleh orang Malaysia, Indonesia. Tapi kalau bahasa Indonesia nanti semua orang yang masih di tatanan bahasa Asia Tenggara ini akan memahami itu. Itulah sesungguhnya bahasa lisanun Arabiyyun. Akhirnya nanti kewahyuan ini dirubah menjadi sebuah ketatabahasaan, sehingga menjadi lisan penyampaiannya bisa ditulis menjadi sebuah lafaz. Kan mengalami perubahan-perubahan dari kewahyuannya Allah itu. Dan jangan lupa bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa urutan ke-7 dunia yang paling banyak digunakan. Itu artinya saya menerangkan di sini itu kan nanti setelah ini nanti selesai tamat, kita menginjak lagi kepada pembahasan ini. Saya buka sedikit ya. Nanti ketika Al-Quran menjadi bahasa lisan atau lafaz dan bisa dilafazkan itu dari wahyu, dia dirubah menjadi bahasanya manusia. Karena wahyu itu bahasanya firmannya Allah. Itu harus disadari, Allah itu khalik, makhluknya manusia dari ciptaannya itu. Nek jenengan kok nggak memahami ke semua prayo kangelan gitu loh. Oke pemirsa, kita lanjutkan di video berikutnya yang akan lebih tajam mengulas apa yang dimaksud dengan lisanun Arabiyyun.